adalah supaya menjadikan tauhid itu sebagai prioritas pengajaran utama. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Maka jadikanlah perintah tauhid itu, ajaran-ajaran untuk beribadah kepada Allah semata itu sebagai awalan, sebagai materi utama yang engkau dakwahkan dan ajarkan kepada mereka. Ini kata Nabi, perintah beliau kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus pergi ke Yaman. Dan ini pula yang kita ambil pelajarannya dari sosok seorang ayah yang arif lagi bijaksana, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yang ini merupakan isyarat kepada kita semua agar kita bisa meneladani beliau. Dialah Luqman Al-Hakim yang nasihat-nasihatnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kemudian Luqman Al-Hakim menyampaikan nasihat-nasihat penting untuk anak-anaknya. Maka kemudian jamaskan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqman Al-Hakim mengawali nasihat-nasihatnya itu dengan perintah untuk bertauhid terlebih dahulu sebelum memerintahkan poin-poin penting berikutnya. Sebelum memerintahkan tentang salat, amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum memerintahkan tentang adab, ya, tentang akhlak, maka kemudian Luqman Al-Hakim menasihatkan dengan kalimat yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ini menjadi pesan pertama Luqman Al-Hakim sebelum menyampaikan pesan-pesan penting yang berikutnya. Artinya ada pelajaran berharga di sini bahwa setiap kita penting sekali untuk menomorsatukan tauhid dalam pengajaran untuk anak-anak kita. Dan kalau kita lihat juga Al-Quran menyiratkan demikian. Kalau ayah bunda, para aba ummahat sekalian buka Al-Quran dari surat Al-Fatihah, kemudian masuk ke surat Al-Baqarah, maka nanti ayah bunda akan berjumpa perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat adalah kita jumpai di surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-21, di mana ini adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah. Ini perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jadi perintah yang paling pertama kita jumpai ketika kita membuka Al-Qur'an di lembaran-lembaran awal. Ayah bunda, bapak ibu, dan para aba ummahat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting sekali untuk tidak memandang sepele perkara tauhid ini. Karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ajarkan untuk anak-anak kita. Tidak hanya dimulai dari sejak dini, bahkan sampai-sampai ketika orang tua sudah mau meninggal dunia pun tetap harus memastikan nilai tauhid ini merasuk di dalam hati anak-anaknya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika di akhir hayatnya, Allah ceritakan di surat Al-Baqarah, ya, Nabi Ya'qub masih sempat-sempatnya bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Kata Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya. Padahal di antara anak-anaknya ada yang menjadi nabi. Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam tetap memprioritaskan pengajaran tauhid untuk anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di? Di akhir hayatnya masih memastikan apakah anak-anaknya tetap bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang tua teladan, ini orang tua idaman. Maka wajar saja orang tua semisal Nabi Ya'qub itu punya pengaruh tersendiri di hati anak-anaknya. Bukankah kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dikisahkan di dalam Al-Quran ketika dia dijebak oleh seorang wanita, istrinya Al-Aziz, di mana ketika itu sebenarnya Nabi Yusuf itu ada ketertarikan juga terhadap wanita ini yang merupakan istrinya Al-Aziz. Sebenarnya ada ketertarikan dan dikatakan di dalam Al-Quran, walaqad hamma bihi wa hammad biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh wanitanya ini tertarik pada Yusuf, tapi Yusuf juga sebenarnya tertarik kepada wanita tersebut. Akan tetapi kalau bukan karena burhana rabbih, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena ada tanda-tanda dari Rabb-nya, maka Nabi Yusuf pun kemudian bisa selamat dan bisa berhasil keluar dari ajakan maksiat tersebut.
Di dalam ayat tersebut ya, kita jadi tahu Nabi Yusuf alaihissalam bisa keluar dari ajakan untuk bermaksiat tersebut adalah karena melihat burhana rabbih, melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan apa makna dari burhana rabbih ini. Apa makna dari tanda-tanda dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di antara makna burhana rabbih di dalam ayat tadi yang kita bacakan tadi, maknanya adalah ternyata Nabi Yusuf itu ketika diajak bermaksiat oleh wanita tadi, dia melihat ada sesosok ayahnya hadir di dalam benaknya sambil menggigit jari. Maka ketika timbul sosok ayahnya tersebut, lalu kemudian Nabi Yusuf pun jadi ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia bersegera untuk meninggalkan ajakan maksiat tersebut. Nah, ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengaruh dari tauhid ya. Ini pengaruh dari tauhid yang membekas dalam diri seorang anak ya. Padahal tadinya Nabi Yusuf sudah tertarik ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha, kata Allah. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena melihat dari tanda-tanda Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini surat Yusuf ayat 24, nanti ayah bunda para aba ummahat bisa simak di situ dan nanti bisa baca tafsirnya Ibnu Katsir di mana Ibnu Katsir membawakan banyak riwayat tentang makna dari burhana rabbih. Dan di antara maknanya adalah dia melihat sosok sang ayah sedang menggigit jarinya. Dan ini adalah buah dari orang tua yang menanamkan nilai tauhid untuk anaknya. Alhamdulillah. Ayah bunda para aba ummahat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, kita sudah sepakat sekarang penting sekali untuk menumbuhkan tauhid, untuk mengajarkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Bahkan tauhid itu menjadi pondasi sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk juga sebelum belajar Al-Qur'an. Nah, ini fenomena di zaman sekarang, kita bersyukur banyak sekali orang tua yang sudah mulai tergugah untuk mengajarkan anaknya tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Bahkan tidak sedikit orang tua berharap anaknya bisa hafal Al-Qur'an. Tapi terkadang ada tahapan-tahapan yang dilewati oleh banyak orang tua. Sehingga fokusnya hanya sekedar targetan kuantitas angka hafalan saja, tapi ternyata tidak diawali dengan pondasi tauhid terlebih dahulu untuk anak-anaknya. Padahal Jundub bin Abdillah radhiyallahu an mengatakan, kuntu ghilmanan hazawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu itu ketika masih bocah, ketika masih usia anak-anak ya, di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayu'allimunal iman qoblal Qur'an. Rasul itu dulu ajari kami iman terlebih dahulu sebelum Nabi ajari kami Al-Qur'an. Tsumma yu'allimunal Qur'an. Setelah belajar iman, barulah kemudian Nabi ajari Al-Qur'an. Fazdatna bihi imanan. Maka ketika itu bertambahlah keimanan kami setelah kami belajar Al-Qur'an. Dari sini, dari ungkapan Jundub bin Abdillah radhiyallahu an, kita jadi tahu pentingnya mengajarkan iman terlebih dahulu, kemudian beriringan sembari belajar Al-Qur'an. Dan tauhid itu adalah bagian dari iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, ternyata mengajarkan tauhid sejak dini, sejak belia kepada anak-anak itu merupakan perkara yang sangat diprioritaskan dan sangat diutamakan. Dan inilah sebabnya ayah bunda para aba umat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafus saleh terdahulu ya, mereka sangat perhatian untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak mereka sejak usia dini, sejak usia belia. Bahkan syariat kita juga mengisyaratkan demikian ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan ada dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Dan para ulama soleh
ulama salafus saleh terdahulu mempraktekkan demikian. Untuk mengajarkan nilai tauhid itu mereka mulai dengan nama, ya, mereka mulai dengan nama. Bahkan kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, ya, bi ahkamil maulud, dia katakan ini adalah rahasia katanya. Kenapa nama yang dicintai oleh Allah, ya, yaitu Abdullah dan Abdurrahman itu disematkan kepada anak-anak. Supaya anak-anak itu terngiang dengan Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya anak itu menjadi anak yang bertauhid. Supaya anak itu selalu ingat bahwa dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Maka para ulama salafus saleh terdahulu sangat sering menamakan anaknya dengan nama-nama Abdullah dan Abdurrahman ini. Karena mereka berharap mengajarkan tauhid dimulai dari nama terlebih dahulu. Dan kita jangan sampai kalah, ya, dengan Bani Israel. Yang mana Bani Israel itu juga menamai anak mereka supaya ingat dengan Tuhannya mereka. Makanya mereka kasih nama anak mereka, Bani Israel itu, sering kali kasih nama anak mereka dengan sebutan Immanuel. Ini kalau di tempat kita jadi nama rumah sakit, ya. Immanuel ini artinya kalau dijadikan ke bahasa Arab, ilahuna ma'ana. Tuhan kami bersama kami. Lihat Bani Israel saja, ya. Bani Israel saja memberikan nama sampai sedemikian. Maka kita jangan sampai kalah dengan mereka. Nabi kita menganjurkan untuk memberi nama Abdullah dan Abdurrahman agar sang anak terngiang-ngiang dengan Robnya. Bagaimana ulama salafus saleh terdahulu sangat perhatian dimulai dari nama ketika dia lahir. Nah, oleh karenanya ayah bunda, para aba dan para ummahat sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan bicara bagaimana mengajarkan tauhid sejak dini, sejak belia kepada anak-anak diurut fase per fase, ya. Baik, kita akan urut fase per fase. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, berikan keikhlasan, berikan taufik dan hidayah agar kita bisa mendapatkan faedah ini dan bisa kita amalkan untuk anak-anak kita. Naam. Yang pertama tadi sudah dimulai dari sejak lahir, ya. Ketika anak-anak punya nama, disarankan namanya itu yang bisa mengingatkan anak-anak pada nilai tauhid. Meskipun sah-sah saja sebenarnya mau pakai nama nabi, mau pakai nama para sahabat, itu tidak tercela, bahkan itu dianjurkan pula. Untuk soal penamaan, ayah bunda nanti bisa rujuk kitab Tasmiyatul Maulud. Ini kitab yang bagus untuk merumuskan nama-nama untuk anak kita, ya. Kitab ini bagus sekali dan diberitahu kaidah-kaidah dalam memberikan nama, ya. Kitab Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar bin Abu Zaid. Nah, nanti bisa dicari, ya, ayah bunda, ya. Karena likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap orang itu akan mendapat pengaruh dari namanya. Jadi, untuk mengajarkan tauhid bisa dimulai dengan pemberian nama terlebih dahulu. Kak Erlan kalau ngasih nama Ibrahim boleh nggak? Boleh. Karena Nabi Ibrahim kan nabi yang membawa bendera tauhid, ya. Bagaimana dia dengan sabar mendakwahi orang tuanya, gitu, ya, untuk tidak menyembah berhala. Dia juga adalah nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Sah-sah saja demikian. Yang jelas beri nama-nama yang baik. Ini untuk mengajarkan nilai tauhid sejak belia, dimulai dari nama. Baik. Berikutnya, fase yang setelahnya adalah fase anak berusia 0 sampai 2 tahun. Atau kita sebut dengan fase sobi, ya. Ini fase anak-anak masih bayi, 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun ini, indera yang paling dominan itu adalah pendengaran. Kalau 2 sampai 7 tahun, indera yang paling dominan berpotensial itu adalah penglihatan. Kalau 7 tahun ke atas, indera yang paling dominan adalah pemahaman atau akal. Diurut, ya, 0 sampai 2 tahun tadi apa? Pendengaran, ini yang paling berpotensial bagi anak. Yang 2 sampai 7 tahun, ini fase kedua, yaitu penglihatan. Dan yang ketiga, 7 tahun ke atas, itu pemahaman atau akal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman ini secara urut. Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah.
Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala pula menjadikan bagi kalian as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan juga pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah, ini sesuai dengan urutan perkembangan indranya anak. Pendengaran dulu 0 sampai 2 tahun, penglihatan 2 sampai 7 tahun, dan 7 tahun ke atas itu pemahaman. Nah, kita perlu tahu fase-fase ini supaya kita nanti bisa mengajarkan secara efektif kepada anak-anak kita. Baik, sekarang kita berada di fase yang pertama setelah kelahiran, yaitu fase sobi, 0 sampai 2 tahun. Yang dominan adalah indera pendengaran. Sehingga kita jumpai bagaimana para ulama salafus soleh terdahulu, mereka terbiasa mentalkin, yaitu menyebutkan, mendikte pelan-pelan, mentasmi', ya, memperdengarkan untuk anak-anaknya kalimat-kalimat tauhid. Inilah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubra, juz ke-8 halaman 425, di mana Ummu Sulaim katakan, faja'altu tulaqqinu anasan wa tushiru ilaihi kul la ilaha illallah wa kul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha katakan bahwa beliau terbiasa mentalkinkan untuk anaknya yang bernama Anas, ya. Lalu kemudian mengisyaratkan kepadanya untuk mengulang-ulang. Beliau katakan, kul, katakanlah wahai nak, la ilaha illallah, wa kul, dan katakan pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Ummu Sulaim melakukan ini berulang-ulang. Jadi dari perbuatan sahabiah satu ini, kita juga bisa teladani. Walaupun anak itu belum bisa ngomong dan belum memahami apa yang kita ucapkan, tapi anak bayi 0 sampai 2 tahun itu seperti spons. Spons buat cuci piring gitu ya, yang bentuknya itu fleksibel. Makin sering dikasih air, yang makin banyak dia menyerap, kan begitu ya. Nah, begitu pula dengan anak-anak di usia ini. Walaupun belum sepenuhnya mengerti, walaupun mereka belum paham gitu ya, tapi semakin sering ditasmi, ditalkin, maka itu akan mulai menjadi titik-titik awal kita menanamkan nilai-nilai tauhid. Dan dari riwayat ini kita jadi tahu para ulama salafus soleh terdahulu, ya, termasuk sahabat dan sahabiat, membiasakan yang demikian. Mereka mentalkin dan mentasmi kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat syahadatain untuk anak-anaknya meskipun usia mereka masih bayi. Lihat, sejak 0 sampai 2 tahun saja mereka sudah mengajarkan tauhid, ya. Meskipun ngajarinya kalimat-kalimat sederhana, ya, tidak yang dirinci. Nah, tauhid itu, ya, ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat itu namanya ini. Nanti ada fasenya tersendiri mengajarkan yang rinci-rinci. Apalagi masih bayi 0 sampai 2 tahun dibacakan akidah Thahawiyah. Masya Allah. Nah, anaknya ya cuma mangap-mangap aja ya. Yang diajarkan adalah kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ini 0 sampai 2 tahun dibiasakan mendengar yang demikian. Dibiasakan mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Karena ayat Al-Qur'an itu kan ya nggak lepas dari tauhid, ya. Bicara tentang tauhid, bicara tentang balasan bagi orang yang berbuat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan bicara pula tentang balasan bagi orang yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti Al-Qur'an itu adalah tauhid. Jadi tidak ada salahnya pula untuk membacakan Al-Qur'an untuk anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun. Fase sobi, fase di mana indera pendengarannya itu yang paling berpotensial. Kemudian ayah bunda, para aba, para ummahat sekalian dirahmati oleh Allah, di fase yang berikutnya, ya, fase usia 2 sampai 7 tahun. Kita biasa sebut dengan fase gulam, ya. Di fase ini
kita tetap bisa mentalkinkan, karena mereka kan biasanya sudah mulai belajar bicara ya di usia-usia ini. Kita biasa juga tetap mentalkinkan, mentasmir, dan juga karena indera yang paling dominan itu adalah penglihatan, maka kita juga berikan keteladanan. Maka kita juga berikan keteladanan, ya, karena mereka melihat. Baik, kita mulai dari tasmi' dan talqin lagi, ya. Di usia ini juga penting lagi untuk mentasmi' dan mentalqin karena mereka sudah mulai bisa berbicara. Sehingga kita berharap kalimat pertama yang bisa mereka ucapkan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan inilah yang dilakukan oleh Ali bin Husain. Ali bin Al-Husain, ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ali mengatakan kepada anaknya, "Qul amantu billah wa kafartu taghut." Dia suruh anaknya untuk berkata, katakanlah wahai nak, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kafartu bitaghut, dan aku kufur terhadap yang namanya taghut, dan aku mengingkari yang namanya taghut. Ini kalimat-kalimat yang ditalkin, diulang-ulang terus oleh Ali bin Al-Husain kepada anaknya. Ya. Dan begitu pula Ibrahim An-Nakhai bercerita kepada kita semua bahwa para ulama salafus saleh terdahulu mengajarkan anaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Dengan harapan kalimat inilah yang menjadi kalimat pertama yang keluar dari lisan sejak pertama kali dia berbicara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Dan pada kalimat la ilaha illallah itu kan rata-rata huruf-hurufnya itu huruf-huruf yang mudah untuk diucapkan ya. Tidak ada huruf do di situ. Yang punya sifat istiqolah. Berat untuk mengucapkannya ya. Tidak ada huruf-huruf isti'la di situ, ya kan? Huruf-huruf yang mudah untuk diucapkan dan ringan untuk diucapkan. La ilaha illallah. Mungkin ini di antara hikmahnya ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghikmahi demikian, Masya Allah ya. La ilaha illallah. Maka biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti ini ya. Tadi kita sudah sebutkan berarti riwayatnya tentang Ummu Sulaim, riwayatnya Ali bin Al-Husain, kemudian riwayat yang terakhir dari Ibrahim An-Nakhai rahimahumullahu taala. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, selain tasmi' dan talqin, di fase usia 2 sampai 7 tahun ini juga penting untuk sedikit-sedikit kita ajarkan keteladanan ya untuk anak-anak kita ya. Misalnya dengan bahasa-bahasa yang sederhana ya, nggak mesti dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia mengajarinya juga tidak apa-apa ya. Kalau Ibrahim An-Nakhai, Ali bin Husain tadi kan memang orang Arab ya, jadinya kul amantu billah wa kafartu bitaghut. Nanti ayah bunda ingin variasi dengan kalimat bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, dan diberikan contoh tindakan-tindakan konkretnya itu lebih bagus lagi. Karena anak-anak itu di fase-fase usia praoperasional seperti ini, memang mereka lebih senang dengan hal-hal yang konkret gitu ya. Lebih senang dengan apa? Hal-hal yang konkret. Nanti ayah bunda bisa ajarkan lewat contoh-contoh benda-benda yang ada di sekitar mereka. Beginilah cara kita mengajarkan iman. Dan begitu pula Nabi SAW terkadang mengajari keimanan itu lewat benda-benda sederhana, ya, benda-benda sederhana yang dilihat di sekitar para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana Nabi ketika melihat bulan, gitu ya. Nabi sebutkan pada para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Bukan maksudnya Allah itu seperti bulan, tidak demikian. Tapi yang dimaksudkan Nabi di sini adalah nanti kita bisa melihat wajah Allah di surga tanpa berdesak-desaan. Itu kenikmatan bagi orang-orang yang beriman ya. Ini tambahan kenikmatan di surga bahkan. Lilladzina amanu, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada balasan yang terbaik yaitu surga wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Ketika lihat bulan dikaitkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan contoh-contoh konkret ya. Ketika melihat daun gugur ya. Nak, lihat nak daun gugur ini nak, nih yang jatuh nih. Coba kamu hitung di pohon ini ada berapa daun yang gugur.
Banyak, Mak. Banyak, Umi. Nggak bisa ngitungnya, susah. Nah, bayangin, Nak, seluruh pohon yang ada di kebun ini kamu hitung. Ada berapa daun yang gugur? Apalagi seluruh pohon, Mak. Susah, Mak. Ya sudah, coba dihitung seluruh bumi ini. Ada berapa daun yang gugur? Susah, Mak, ngitungnya, Mak. Maka kita katakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah itu tahu, tidak ada daun yang gugur satupun melainkan Allah mengetahuinya, Nak. Ini bukti kalau Allah Maha Pencipta, Nak. Itulah sebabnya Allah tahu di muka bumi ini termasuk daun yang gugur jumlahnya berapa, Allah tahu. Ini bukti kalau Allah Maha Pencipta. Allah mengetahui apa yang diciptakannya. Sebagaimana handphone nih, Nak, ya, handphone. Ini yang paling tahu cara memakai aplikasinya, ya pabriknya, Nak. Karena pabriknya yang memproduksi, pabrik yang buat, pabrik yang paling tahu bagaimana cara mengefektifkan memakai handphone ini. Kalau Umi cuma tutul-tutul WA doang, Nak. Sama Facebook, sama Instagram. Udah, Nak, itu aja. Aplikasi yang lain nggak tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang buat handphone, yang produksi handphone, ini yang lebih paham bagaimana cara detail-detailnya. Ya, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah lebih mengetahuinya. Nah, dengan contoh-contoh sederhana seperti ini Ayah Bunda, bisa kita ajarkan nilai-nilai tauhid kepada anak. Ya, dengan contoh-contoh tindakan-tindakan, ya, misalnya kita lagi mau pergi berangkat kerja, ya, anak di rumah, seorang ayah jangan sampai sekalipun dia berkata, "Nak, ayah mau berangkat kerja ya, kalau ada apa-apa telepon ayah." Kalau ada apa-apa, telepon ayah. Ini kalimat-kalimat yang sebenarnya kurang layak untuk diucapkan. Sayang kalau di doktrin demikian. Justru yang terbaik itu bagaimana? Nah, ayah mau berangkat kerja ya. Kalau ada apa-apa, doa sama Allah, Nak, ya. Sebagaimana hadis yang kita hafal kemarin, Nak. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, biasanya lagi kalau anak usia 2-7 tahun kan ngomongnya masih lucu-lucunya ya. Idza ta'alta alillah. Biasanya ada cadel-cadelnya dikit gitu ya, yaitu menggemaskannya di situ biasanya ya, Masya Allah. Nah, artinya ya Bunda sekalian dirahmati oleh Allah, dengan tindakan-tindakan sederhana ini bisa kita pahamkan ya mereka. Karena mereka di fase usia 2-7 tahun itu kan pemahamannya belum sempurna ya. Mereka belum tamyiz. Mereka belum optimal indera pemahamannya. Sehingga ya dengan tindakan-tindakan sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya anak minta mainan, nah, kan sering ya minta beli mainan. Nah, disinilah kesempatan orang tua untuk mendelay, kesempatan orang tua untuk tidak langsung mengabulkan, ya, tidak langsung mengabulkan keinginan mereka. Dari sisi psikologi ini baik, karena anak diajari untuk mengelola emosinya, mengelola hasratnya. Kita buat dia tertunda, kita suruh dia untuk melakukan sesuatu, sehingga nanti kalau dia bisa dapat hadiah ini sebagai reward, dia akan semakin puas hatinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika anak itu banyak minta dibeliin mainan? Ya, kita meskipun punya banyak uang, jangan langsung mengabulkan. Tapi yang kita tanamkan apa? Kamu pengen mainan itu. Kalau mau, minta dulu sama Allah. Angkat tangannya, doa sama Allah. Ya Allah, Faiz mau mainan ya Allah, gitu. Karena Nak, yang kasih mainan itu adalah Allah. Memang lewat Abi, memang lewat Umi. Tapi Abi Umi itu bisa punya banyak uang karena Allah yang kasih rezeki. Jadi mintalah sama Allah, Nak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Dan jika kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Nah, jadi dengan tindakan-tindakan sederhana seperti ini, ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, kita menanamkan iman. Ya, ada benda-benda apa di sekitar kita, manfaatkan itu. Manfaatkan itu untuk menanamkan tauhid dan iman. Begitu ya. Biasanya juga 2-7 tahun itu kan curiosity-nya bertambah deras ya. Artinya rasa ingin tahunya itu luar biasa. Kadang-kadang buat ayah bunda jadi kelabakan ya. Karena pertanyaannya itu kadang-kadang hampir-hampir tidak sesuai perkiraan begitu ya. Ayah, Allah itu laki-laki atau perempuan sih?
Ini ditanya-tanya seperti ini, sering sekali nih anak-anak di usia-usia seperti ini. Nah, maka ketika anak bertanya, ini juga jadi kesempatan buat menanamkan nilai tauhid untuknya. Ya, jadi bisa juga lewat verbal, langsung dengan dijelaskan keterangan-keterangan yang sederhana untuk anak-anak kita. Bisa juga lewat tindakan-tindakan, ya. Misalnya tadi kalau minta mainan, suruh doa dulu. Kalau butuh bantuan, minta tolong sama Allah dulu, gitu ya. Dan kita juga bisa menjelaskan nilai-nilai tauhid dengan contoh-contoh sederhana di sekitar mereka, ya. Karena anak-anak itu suka sekali kalau diajarkan hal-hal yang konkret, ya. Sebagaimana ketika anak-anak kita bawakan buah-buahan. Nah, orang tua jangan lewatkan momentum emas ini untuk mengajarkan mereka tentang iman dan tauhid. Jangan cuma sekedar buah makan, nak. Jangan gitu saja, ini kesempatan buat mengajari mereka di fase usia 2-7 tahun ini. Mumpung ada benda konkret yang kita bawa, yaitu buah-buahan. Kita kasih tahu sama anak kita, nak, ini buah bisa matang. Siapa coba yang buat matang? Bukan Pak Petani, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan kasih sayangnya memudahkan buah-buahan ini ada di tanganmu, nak. Bayangin, ada petani yang capek nanam, ada buruh kuli angkut yang memanggul hasil panenan, ada supir yang membawanya pergi ke pasar, ada pedagang yang menjualnya, hingga kemudian ada abi dan umi yang membeli buah-buahan ini untuk kami bawa supaya kamu makan, nak. Nah, bayangin, nak, kalau kita harus nanam sendiri, harus ngangkut-ngangkut sendiri, kira-kira repot nggak? Mau makan harus lewati proses yang panjang. Repot banget kan? Ini kasih sayang dari Allah kepada kita. Kamu duduk manis aja di sini, udah dapat buah-buahannya. Makanya, tiap adik lihat buah-buahan, adik-adik harus makin cinta dan sayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang apa sebelum makan? Makanya ingat bismillah. Ingat Allah, nak, sebelum makan buah. Karena Allah yang kasih kemudahan buat kita makan buah. Padahal buah ini lama lo nak nanemnya, lama lo panennya, lama lo diantar ke pasarnya. Tapi kita tinggal enak langsung makan aja. Jadi ingat Allah, nak. Nah, kalau kita tanamkan nilai-nilai seperti ini, ayah bunda, ya, maka anak-anak insya Allah akan lebih mudah memahaminya. Karena anak-anak itu suka dengan hal-hal yang konkret. Masalahnya, pelajaran tentang iman, pelajaran tentang tauhid, itu kan sifatnya abstrak, ya. Sehingga tugasnya orang tua lah untuk menjadikannya dengan menyederhanakan penjelasannya lewat contoh-contoh yang konkret. Meskipun nggak semua, ya ayah bunda, bisa dikonkretkan. Nggak semua bisa dikonkretkan. Apalagi ketika menjelaskan sifat Allah. Allah punya tangan. Oh, nggak bisa kita konkretkan, ini nggak bisa ini. Karena tangan Allah itu berbeda dengan tangannya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, ya kan? Ya, artinya apa yang bisa kita sederhanakan penjelasannya dengan contoh-contoh konkret di sekitar kita, maka lakukan. Tapi kalau untuk contoh-contoh yang memang tidak bisa dikonkretkan, ya sudah, tidak perlu kita konkretkan. Ya, jadi intinya menjelaskan dengan yang konkret itu perlu bagi anak, ya. Sebagaimana Luqman Al-Hakim juga ketika mengajari tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Luqman ketika menasihati anaknya? Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kata Luqman, wahai nak, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, maka niscaya Allah akan mendatangi dan membalasnya, nak. Allah tahu, nak, sebiji sawi itu Allah tahu, nak. Lihat, Luqman Al-Hakim mengajari muraqabatullah, ya, mengajari merasa diawasi oleh Allah dengan menyebutkan biji sawi. Ini contoh konkret untuk mengajari anak-anak. Ya, sambil kita kasih tunjuk, ini biji sawi, nak, kayak gini nih bentuknya, nak. Kecil sekali, nak. Allah pasti akan tahu, nak. Allah pasti akan membalas perbuatan kita sebesar biji sawi ini, nak. Innallaha latifun khabir. Dan Allah itu maha teliti, maha halus, lagi maha mengetahui, ya.
Tayyib, ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fase 2 sampai 7 tahun. Ini sudah 15 menit lagi ya. Baik, kita singkatkan saja ya ceritanya ya. Fase 2 sampai 7 tahun ini ayah bunda, ya, ini juga fase terbaik kita untuk menanamkan mahabbah. Mahabbah itu artinya rasa cinta. Jadi kan kalau kata Ibnul Qayyim, ibadah itu punya 2 sayap. Sayap roja, sayap khauf. Sayap rasa harap dan juga rasa takut. Nah, kepalanya ini adalah mahabbah. Rasa harap ini akan membuahkan rasa cinta, rasa takut juga akan membuahkan rasa cinta. Nah, kata para ulama, sangat bagus nih untuk menanamkan pokok-pokok mahabbah untuk anak. Karena usia 2-7 tahun ini adalah usia persiapan sebelum kita memerintahkan anak untuk sholat. Muru auladakum bisolah. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka usianya berapa? 7 tahun. Makanya penting sekali untuk menanamkan rasa mahabbah di usia 2-7 tahun ini. Karena mahabbatullah hiya asasul ibadah. Rasa cinta kepada Allah itu adalah pokoknya ibadah. Kita tanamkan rasa cinta kepada mereka gitu ya. Gimana cara menanamkan rasa cinta kepada Allah? Ya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenalkan Allah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ya udah jelaskan kepada kita, bima arafta rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat syar'iyah, ayat Al-Qur'an, dan yang kedua dengan ayat kauniyah, yaitu dengan makhluk-makhluknya. Kita bisa mengenalkan Allah Subhanahu wa taala lewat benda-benda di sekitar mereka, lewat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, lewat matahari, lewat siang malam. Kita sebutkan siapa yang ciptain siang dan malam? Allah. Siapa yang mengatur pergantian siang dan malam? Allah. Bayangin kalau misalnya malam terus-terusan. Susah nggak kita, nak? Susah. Kalau malam terus-terusan, nanti gelap dong. Akhirnya harus pakai lampu terus, pakai listrik terus. Ayah jadi bayar, PLN-nya jadi mahal, nak. Kalau malam terus-terusan. Bayangin juga kalau siang terus-terusan, nak. Jadi repot kita, nak. Padahal tidur itu paling enak waktu malam. Kalau tidur di waktu siang tidak senyaman malam. Kalau siang terus-terusan, ayah kerja terus, nak. Kapan istirahatnya, nak? Nah, Allah lah yang sudah mengatur pergantian siang dan malam. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, kita sebutkan yang ngatur pergantian siang dan malam siapa? Allah, ya. Mumpung anak-anak itu pemahamannya belum sempurna, kita tanpa perlu menjelaskan alasan-alasan yang logis, nak pergantian siang itu, nak, ketika matahari ada di derajat sekian dan sekian. Mumpung kita belum bisa ajarkan yang detail demikian, maka ajarkanlah poin-poin keimanan. Yaitu kita kaitkan segala sesuatunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Abi, kenapa ya, Bi? Kok ada siang dan malam? Begitulah, nak, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Abi, kenapa ya, Bi? Kok di perut Umi ada dedek bayi? Itulah, nak, karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitkan semua pertanyaan-pertanyaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita persingkat. Waktunya sedikit lagi nih soalnya ya, tidak terasa. Jadi itu fase 2-7 tahun. Fase kita menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk-makhluknya, lewat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Dan begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qawaidul Muthla menjelaskan ada 2 cara supaya kita bisa bertambah rasa cinta kepada Allah. Apa 2 cara tersebut? Yang pertama, menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terpuji lagi mulia. Karena begini juga ya tabiat kita kan ya, kita jadi suka dan cinta sama seseorang, kita ngefans sama seseorang karena ada kelebihan-kelebihan orang tersebut kan. Imma dia pernah kasih kebaikan atau hadiah buat kita, makanya kita jadi suka. Ih, baik banget loh tetangga itu, sering ngirimin sayur buat saya. Nah, karena dia sering kasih hadiah, kita jadi suka, ya kan? Atau yang kedua,
Bisa jadi kita suka dan ngefans dengan orang tersebut karena orang tersebut punya sifat yang terpuji lagi mulia. Ih, dia itu orangnya ramah banget. Dia itu murah senyum loh. Senang saya di dekatnya. Nah, bisa senang, bisa suka, bisa cinta gara-gara apa? Orang tersebut punya sifat terpuji lagi mulia. Dan lebih-lebih lagi min babil aula antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang kasih segala kenikmatan buat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya nama dan sifat yang terpuji lagi mulia. Sehingga layak kalau kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada anak ajarkanlah nama-nama dan sifat Allah tersebut. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang kasih rezeki. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Al-Jamil. Allah itu Maha Indah, menyukai keindahan, ya. Ajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala agar bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh rasa cinta mereka kepada Allah dengan kita sebutkan kebaikan-kebaikan Allah. Allah nak yang ngatur siang malam, Allah nak yang ngatur matahari, Allah nak yang jadikan buah ini matang, gitu ya. Nah, dengan contoh-contoh seperti ini, inilah yang akan membuat anak-anak itu jadi mudah untuk memahami nilai-nilai tauhid. Ya, fase 2 sampai 7 tahun yang utama adalah ajarkan mahabbah. Kak Erlan, kalau ngajarin roja dan khauf boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, tapi sekedarnya. Karena akal mereka masih terbatas soalnya. Tuh kan ada adik-adik yang nyaut. Taib, itu fase 2 sampai 7 tahun, ya. Nah, berikutnya fase yang selanjutnya adalah fase 7 sampai 10 tahun atau yang biasa kita sebut dengan fase tamyiz. Fase di mana anak-anak itu sudah mulai paham, maka kita ajarkan kalimat-kalimat yang penting untuk dirinya, ajarkan argumentasi, alasan-alasan logis untuk anak-anak kita, ya. Dan tentu saja dengan menggunakan metode dan seni-seni yang baik ketika menyampaikan kepada anak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat junior yang bernama siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Adalah beliau sahabat junior bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang ketika itu usianya masih belia. Jadi kan Ibnu Abbas itu kan lahirnya 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Nabi hijrah itu ketika itu usia Nabi 53 tahun. Beliau kan diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Berarti ketika hijrah usia Nabi itu 53 tahun. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Itu artinya selisih usia Ibnu Abbas dengan Nabi itu sekitar berapa? 50 tahun. Begitu ya. Kemudian Nabi wafat usia Ibnu Abbas itu masih sekitar 10 tahun. Nabi wafat usia Ibnu Abbas itu masih sekitar 10-an tahun, ya. Dan ini artinya cocok dengan fase usia yang mau kita terangkan kepada ayah bunda sekalian, ya. Di fase usia ini Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, Nabi itu pernah mengajak Ibnu Abbas duduk di atas kendaraan. Duduk di atas apa? Di atas kendaraan. Ini kalau ayah bunda lihat hadis arba'in, ada hadisnya panjang, ya. Ya gulam, kata Nabi SAW, ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Lihat, Nabi mau ngajari Ibnu Abbas pesan-pesan penting nih. Pesan-pesan penting yang mau Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Apa pesan-pesan itu? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu amamak. Atau tajidhu tujahak, ya, dalam riwayat yang lain. Ada banyak riwayat soalnya tentang hadis ini. Jagalah agama Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ya, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta mintalah pada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta tolong maka mintalah pertolongan kepada Allah.
ketahuilah nak, jika sekiranya seluruh umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, tapi Allah nggak menghendaki, nggak akan bisa. Ketahuilah nak pula, jika seluruh makhluk ini bersatu ingin mencelakakanmu, tapi kalau Allah nggak menghendaki, mereka nggak akan kasih celaka bagimu. Ya, ini pesan Nabi kepada Ibnu Abbas yang masih belia. Pesan-pesannya luar biasa, ya. Dan ada seni-seni indah di sini, ayah bunda, para aba dan umat sekalian dirahmati oleh Allah. Bagaimana Nabi mengajari kita dalam mengajarkan tauhid itu harus tahu kondisi, harus punya metode dan seni. Yang pertama apa? Nabi Muhammad menyampaikan ini ketika sedang naik di atas kendaraan. Dalam riwayat yang lain disebutkan sedang naik di atas bighal. Bighal itu peranakan antara keledai dan kuda, ya. Keledai dan kuda, naik bighal. Nah, ketika sedang di atas kendaraan, Nabi ajarkan pesan-pesan tauhid ini. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Masya Allah. Jagalah agama Allah, engkau akan dapati Allah ada di hadapan. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Jika mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini pesan-pesan luar biasa ini. Dan Nabi sampaikannya di atas kendaraan. Apa hikmahnya? Kata Syekh Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi dalam kitabnya Al-Ihtifal bi Adabi wa Ahkamil Atfal, beliau sebutkan ini adalah seni Nabi SAW dalam mengajarkan tauhid kepada anak. Anak diajak naik kendaraan, lalu kemudian disampaikan pesan-pesan di atas kendaraan. Kenapa? Karena pada dasarnya ayah bunda, anak-anak itu kalau lagi naik kendaraan mereka happy dan senang. Betul tidak? Nah, ini pelajaran berharga buat kita. Betapa pentingnya mengajari anak dalam kondisi hati mereka sedang senang. Kalau hati kita senang, maka belajar itu lebih cepat paham. Betul tidak? Betul ya? Sebagaimana kita dulu ketika sekolah, sangat susah pelajaran matematika. Kenapa? Karena gurunya galak sama kita. Suasananya tegang, kapur dan penghapus bisa melayang. Rasa-rasanya seram gitu ya. Bukan kayak dunia bermain, tapi dunia lain. Begitu menakutkan dan menegangkan gitu ya. Akhirnya susah cepat paham. Nah, begitu pula dengan anak-anak ketika hati mereka senang saat diajarkan, mereka akan lebih mudah menerima dan lebih mudah paham. Dan ini pelajaran berharga buat kita semua, pentingnya untuk membangun rasa senang di dalam diri anak ketika belajar. Ya ibaratnya anak-anak itu lagi nggak senang, lagi nggak mood makan, lagi nggak nafsu makan, tapi kita jejel-jejelin makan terus gitu ya. Kira-kira gimana? Anak-anak tetap mau makan nggak? Bakalan muntah yang ada. Tapi kalau anak-anak lagi memang kepingin makan, anak-anak lagi merasa senang, maka akan semakin mudah kita pahamkan pesan-pesan tersebut. Ya. Jadi ini poin pertama, yaitu ajari anak, utamanya adalah ketika mereka hatinya sedang merasa senang. Ya, jadi di atas kendaraan itu ayah-ayah ketika ngajari dan berangkat ke sekolah gitu ya, di mobil itu jangan diam aja, jangan jadi ayah yang bisu. Ajak ngobrol, tanamkan pesan-pesan iman ya, karena ini kesempatan untuk menyampaikan gitu. Bahkan kadang ayah-ayah itu sudah berangkat ke kerja udah kepikiran urusan kantor aja. Akhirnya anaknya di samping nggak diajak ngobrol, nggak ditanamkan pesan-pesan keimanan. Padahal ini penting sekali untuk menanamkan iman kepada mereka. Ini pelajaran penting tentang metode dan seni Nabi. Ajari anak ketika senang itu lebih efektif. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi sapa anak dengan ya gulam, wahai nak. Wahai nak. Nah, sapaan ini, yakni munada dalam bahasa Arab ya. Sapaan ini menunjukkan akan makna kedekatan. Ya, pasti ngomongnya juga pelan-pelan. Nggak mungkin kalau kita nyapa, tapi pakai suara ngebentak. Wahai nak. Nggak mungkin. Tapi pasti pelan. Wahai nak. Ya gulam. Ya. Dan Nabi sering loh pakai kalimat ini ya. Ya gulam. Samillaha. Ya gulam. Atau kadang-kadang di riwayat yang lain, ya gulayim. Ya. Atau para nabi juga demikian, sering menyapa anaknya dengan sebutan ya bunayya. Sebagaimana Luqman Al-Hakim yang menyampaikan kepada anaknya ya bunayya juga ya, ya bunayya. Ya bunayya ini juga memberikan makna kedekatan hati ya. Sapaan munada ini memberikan arti kedekatan hati. Apalagi kata bunayya. Bunayya itu kan asalnya dari kata ibnun.
artinya anak laki-laki. Kemudian disambung ya mutakalim dan dijadikan isim tasgir bimakna tadlil, menunjukkan makna kedekatan dan keakraban. Sehingga sapaan ya bunaya itu menunjukkan kehangatan, kedekatan, keakraban, gitu ya. Maka ini diantara seni untuk menyampaikan pesan kebaikan, pesan-pesan tauhid, nasihat-nasihat indah untuk anak. Maka yang penting itu adalah sentuh hati anak terlebih dahulu. Ini faidah dari munada, faidah dari sapaan, yaitu dengan menyentuh hati anak sebelum kita menyentuh akalnya. Sentuh hatinya, maksudnya apa? Orang tua harus membangun kedekatan dengan anak biar nasihatnya diterima. Ya, kalau orang tuanya jauh hatinya, kerjaannya marah-marah terus di rumah, setiap hari marah terus, anak-anak dapat nasihat juga jadi susah. Maka penting untuk membangun kedekatan hati dengan anak, ya. Karena kalau udah dekat hatinya, apapun pesan yang kita keluarkan akan mudah masuk ke dalam hati mereka. Ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Apa-apa yang keluar dari hati akan masuk juga ke dalam hati. Nah, ya Bunda, para aba umat sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi ini ada seni dari Nabi ya, mengajari kita bagaimana menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada anak. Yang pertama apa tadi? Sampai lupa kita ya. Bangun atmosfer senang. Karena Nabi tadi naik di atas kendaraan. Anak-anak tuh jadi happy kalau di atas kendaraan. Nabi memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan pesan tauhid. Yang kedua, bangun kedekatan hati. Nabi sapa dengan ya gulam. Lalu yang ketiga, siapkan konsentrasi mereka. Karena Nabi bilang, ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ini tanbih dari Nabi, supaya Ibnu Abbas itu benar-benar perhatian mau dengerin pesan kita. Ya, sebagaimana kita juga kalau mengajari anak, penting juga pakai tanbih semisal ini. Nak, dengerin ya, Abi mau ngajarin nih. Nih, lihat mata Abi. Abi ajarin ya. Dengerin. Misalnya gitu. Dan penting juga menghilangkan distorsi, pengganggu-pengganggu yang buat anak kita jadi sulit konsentrasi. Mainannya disingkirin dulu kalau memang pengen serius misalnya. Biar dia jadi fokus. Dan seterusnya. Dan faedah penting juga dari hadis ini adalah bahwa orang tua itu perlu belajar. Ini kesimpulannya ya. Karena bagaimana orang tua mau ngajari tauhid kalau orang tuanya juga nggak ngerti apa itu tauhid. Gimana mau menyampaikan pesan-pesan akidah kalau orang tuanya nggak paham akidah. Maka kuncinya orang tua juga perlu belajar. Jangan jauh-jauh. Misalnya hadis Ibnu Abbas tadi. Idza sa'alta fas'alillah dan seterusnya. Apakah kita sudah benar-benar memahaminya? Apakah kita sudah mengerti syarah dan penjelasannya? Dan ini perlu belajar ayah bunda. Dan Kak Erlan juga masih belajar ya. Betapa ada banyak pelajaran-pelajaran berharga dari hadis Ibnu Abbas tadi. Sampai-sampai Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala itu dia nulis di dalam Majmu' Rasailnya ya. Beliau nulis satu kitab judulnya Nurul Iktibas fi Mishkati Wasiyati li Ibni Abbas. Ini tebalnya berapa ya bunda? 70 sampai 80 halaman. Tebalnya 70 sampai 80 halaman hanya sekedar menjelaskan hadis Ibnu Abbas itu tadi. Yang idza sa'alta fas'alillah sampai habis tadi. Ini menunjukkan apa? Oh, berarti kita orang tua itu perlu sekali untuk belajar, ya, perlu sekali untuk belajar agar bisa menjelaskan poin-poin penting untuk anak kita. Apalagi anak-anak sudah usia 7 tahun ke atas, ya. Mereka makin kritis. Dan di antara metode terbaik dalam menjelaskan itu kan ya dengan alasan, ya. Dengan alasan. Makanya Luqman Al-Hakim ketika menyampaikan larangan syirik, Luqman Al-Hakim sebutkan alasannya apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, ayah bunda, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga penting untuk ngajarin anak tentang ini, tentang itu, dan sebutkan alasannya apa, ya. Sebutkan alasannya apa. Taklil, alasan itu akan membuat anak mengindahkan nasihat dan perintah dari kita.
Jangan seperti sebagian orang tua di zaman sekarang yang karena nggak belajar, jadinya nggak bisa menyebutkan alasan. Nak, jangan duduk di depan pintu. Kenapa, Mi? Ya, pokoknya nggak boleh lah, pemali. Ini pemali ini adalah excuse, ya. Alasan orang tua karena nggak tahu alasan, udah sebut satu kata aja, pemali. Kalau di Jawa, di Jogja, biasa sebutnya saru. Ah, saru, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Anak nggak tahu alasannya kenapa. Tidak terpuaskan logikanya. Padahal ini fase-fase tamyiz. Fase-fase anak itu mulai kritis. Pemahamannya mulai berkembang. Wajar kalau berulang kali dia akan lakukan larangan yang sama. Tapi beda kalau kita bilang, nak, jangan duduk di depan pintu, nak. Kenapa? Karena nanti menghalangi tamu yang masuk. Tamu itu membawa berkah. Dan Nabi yang bilang kita untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Nah, makanya nak, kalau tamunya dihalang-halangi masuk, gimana kita memuliakan tamu? Padahal ini perintah Allah dan Rasulnya. Nah, begitu caranya ya Bunda, pakai alasan, ya. Pakai alasan. Nggak bolehnya kenapa dan bolehnya kenapa, gitu ya. Disebutkan alasan-alasannya. Tapi alasannya harus benar ya. Jangan juga pakai alasan tidak logis. Nah, kalau nyapu yang bersih, kalau nggak bersih nanti istrinya brewokan. Apa hubungannya istri brewokan dengan nyapu nggak bersih? Nggak ada hubungannya. Ini nggak valid, berarti nggak logis ya. Justru malah kita khawatir menyebutkan dampak-dampak akibat yang tidak berkaitan dengan sebab itu masuk dalam syirik kecil ya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, oleh karenanya ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, para aba, para ummahat sekalian dirahmati oleh Allah, intinya kita sebagai orang tua perlu belajar untuk tahu seni-seni dalam menyampaikan nasihat dan pelajaran-pelajaran tauhid untuk anak kita ya. Sentuh hatinya, bangun suasana senang ya, sebutkan alasan-alasan dan seterusnya ya. Di fase 7 sampai 10 tahun ini kita tanamkan roja, rasa-rasa harap ya, kita ceritakan tentang surga gitu ya. Ketika usia 10 tahun ke atas, ini sudah bisa tanamkan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kan mengajari kita menyuruh orang tua kalau lihat anaknya nggak sholat disuruh pukul ya. Wadribuhum, pukul mereka. Jadi dengan ancaman, dengan hukuman ya, di usia 10 tahun ke atas ya, itu sudah diperbolehkan dan diperkenankan, tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan ya. Ala kulli hal, ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, inilah kurang lebih yang bisa kami sampaikan dalam kajian mengenalkan tauhid sejak dini ya, sejak usia belia kepada anak-anak kita. Semoga bermanfaat buat kami pribadi dan ayah bunda sekalian, agar tidak pernah lelah dan letih untuk mengajarkan tauhid untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita lah yang nanti akan menjadi sumber kebaikan buat kita, karena mereka lah yang bisa jadi nanti akan membuat derajat kita tinggi di surga, hingga kita berkata, anna lihadih, dari mana kok saya bisa dapat derajat tinggi begini di surga? Maka dijawab, bi istighfari waladika laka. Itu karena doa ampunan anakmu untuk dirimu. Bagaimana anak bisa diterima doanya kalau dia bukan anak yang bertauhid? Maka penting untuk menanamkan tauhid kepada anak kita, dan semoga anak-anak kita bisa menjadi penarik kita ke dalam surga. Dan tugas kita adalah menyiapkan talinya. Biar anak bisa jadi penarik kita ke surga, tugas kita sebagai orang tua adalah menyiapkan talinya. Talinya adalah berupa orang tua yang nggak pernah bosan belajar, orang tua yang selalu sabar, dadanya lapang, nafasnya panjang ya, dan selalu berharap taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah puncak terpenting dari segala macam teori parenting. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendoakan anak keturunannya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, nabi yang termasuk ulul azmi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bapaknya para nabi, masih merasa khawatir dan takut kalau anaknya tidak bertauhid. Maka berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka kita juga nggak boleh bosan untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf.
Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Syukran, jazakallah khairan. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab. Sebelum bertanya, saya akan menyampaikan beberapa peraturannya terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaan yang disampaikan harus padat, sopan dan jelas, serta tidak menyingkat perkataannya, sehingga mudah dipahami oleh Kak Irlan. Yang peraturan kedua, bertanyalah dengan pertanyaan yang memang dibutuhkan dan terkait amal yang nyata, tidak dengan pertanyaan yang hanya iseng. Peraturan yang ketiga, tidak bertanya dengan pertanyaan yang berbelit-belit atau bernada curhat. Selanjutnya, pertanyaan ditulis di live chat Zoom. Yang kelima, pertanyaan yang masuk akan dipilih dan dijawab oleh Kak Irlan. Yang keenam, pertanyaan di luar live chat Zoom tidak dilayani. Yang selanjutnya, sesi tanya jawab hanya sampai jam 11 kurang 10 menit. Demikian, semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Tafadhol. Yang ingin bertanya silahkan ditulis di chat live. Ini ada yang masuk, Ustadz. Pertanyaan ke kolom chat pribadi. Apakah kita langsung jawab atau bagaimana, Ustadz? Bisa langsung jawab, Ustaz. Baik, kita jawab ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Baik, ada pertanyaan pertama dari Bu Siwi ya. Bismillah, mengenai penjelasan secara konkret, relate sekali dengan Montessori. Menurut Kak Erlan, apakah filosofi Montessori layak diterapkan sebagai salah satu metode pendidikan dalam keluarga muslim? Saya tertarik mempelajarinya, namun belum mengetahui apakah ada yang tidak sesuai dengan syariah. Ya, ini sedang jadi trending topik ini, Ustaz, pendidikan Montessori. Bahkan sampai-sampai ada yang menisbatkan Montessori Islami. Ini tentu muskilah ya, karena Montessori itu adalah orang kafir, sehingga tidak layak kalau disandingkan dengan Islam ya. Dan konsep Maria Montessori itu ya, asalnya itu berangkat dari pengalaman beliau, pengalaman si Montessori ini dalam menghandle anak-anak yang difabel atau berkebutuhan khusus ya, sehingga diadaptasi dan ternyata bermanfaat juga buat anak-anak normal. Nah, Maria Montessori itu dia menekankan pada self learning ya, kemudian protect center, bukan teacher center. Jadi maksudnya pelajaran-pelajarannya itu yang jadi dominan, jadi pusat pembelajaran itu adalah anak. Kemudian diajari juga experiencing secara konkret, freedom, kebebasan ya, untuk menentukan permainan. Guru hanya memberikan direction, hanya kasih arahan-arahan jika ada kesulitan.
kemandirian, kemampuan anak untuk memilih, ini benar-benar dilatih oleh Maria Montessori. Dan semua konsep yang abstrak dikonkretkan. Benar tadi kata penanya. Tapi masalahnya, agama itu banyak hal-hal yang abstrak. Dan nggak bisa semua pelajaran agama itu dikonkretkan. Maka tadi kita tekankan demikian ya. Karena itu, Montessori itu belum mengajarkan agama pada usia anak-anak. Lihat, dari sini saja sudah ada muskilahnya nih. Selain itu, anak itu dilarang berfantasi dan berkhayal. Misal main polisi-polisian, main pesawat-pesawatan, itu nggak boleh. Pokoknya kalau di permainan Montessori itu berwujud konkret sebagaimana aslinya. Misalnya kalau belajar ayam ya harus lihat ayam, harus pegang, dan nggak boleh buat boneka dari ayam, gitu ya. Kecuali dibuatnya sama persis. Dan ala kulihal ya, dalam konsep Maria Montessori ini ya, benar-benar berpusat kepada anak ya. Selain itu juga muatan kognisi terlalu banyak untuk usia anak-anak tufulah sebenarnya. Sebab mereka fokus pada bahasa, matematika, kemampuan sensorik, budaya, dan kemandirian lainnya. Ala kulihal, tentu kalau kita mengadaptasi ya dari Maria Montessori dalam pelajaran-pelajarannya, selama itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kita terima tidak mengapa. Tapi saran kami, sebelum belajar ke Maria Montessori, lebih baik kita fokus dulu belajar pondasi-pondasi dari syariat Islam yang lebih sempurna dan lebih menyeluruh. Sehingga kalau akidah kita sudah mantap, manhaj kita sudah kuat gitu ya, kita bisa memfilter mana-mana yang kurang baik. Nah, permasalahan orang-orang di zaman sekarang adalah mereka itu belajar dulu ke barat, baru kemudian di-Islam-Islamikan. Ini masalahnya dan ini musibahnya di zaman sekarang. Akhirnya apa? Dicocok-cocokkan. Dan ini jadi masalah. Ini jadi masalah gitu. Yang benar itu gimana? Belajar dulu langsung ke Islam. Regup dulu sumbernya yang lebih segar dan menyegarkan. Itu belajar dari Nabi SAW. Masalahnya kita itu belum mengkaji kitab-kitab ulama, kitab-kitab turos kita belum banyak baca. Tapi sudah belajar ke barat duluan. Nah, penting digarisbawahi ya, saya di sini tidak melarang mengambil faedah-faedah dari barat. Boleh-boleh saja selama itu bermanfaat, karena memang orang-orang barat psikologinya itu detail untuk soal riset dan penelitian. Tapi fondasi mereka hampa dan kosong karena tidak didasari dengan keimanan. Oleh karenanya saran saya adalah kita belajar terlebih dahulu dari Islam, baru kemudian secara teknis itu boleh kita ambil dari manapun, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian. Jadi ya kalau Montessori tadi bilang ngajari agamanya nggak di usia dini, itu keliru sekali kan? Lihat Ummu Sulaim tadi sudah talkin anak usia berapa? 0 sampai 2 tahun. Sudah kita sebutkan riwayat-riwayatnya demikian. Wallahu a'lam. Dan ini sudah banyak yang merebak ya, sehingga jadi akar pemahaman sebagian kaum muslimin zaman sekarang. Dia bilang jangan ajari agama sejak dini, nanti kalau sudah 7 tahun baru ajari agama. Ini berangkat dari pemahaman seperti ini nih. Karena dia nggak mau ngajari hal-hal yang abstrak kepada anak di bawah 7 tahun. Padahal tidak demikian. Harusnya agama itu jadi prioritas utama kita untuk bisa kita ajarkan. Karena kita sebagai orang tua orientasinya kan akhirat bukan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kebahagiaan akhirat, dan ingat jangan meremehkan dan jangan sampai lupa dunia gitu ya. Yang jadi fokus utama itu akhirat, dunia itu cuma sekedarnya saja. Maka saran kami adalah belajar dulu dari Islam. Kemudian untuk masalah teknis-teknis yang detail yang lain selama itu tidak bertentangan syariat maka diambil tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Berikutnya ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Panggil Kak Erlan saja ya. Lastu ustadzan. Kami sebagai ustazah anak usia dini seringkali mendapatkan pertanyaan dari wali murid bahwa anak-anak lebih nurut dengan ustazahnya daripada orang tuanya.
Sehingga orang tua terkesan menyerahkan tugas murojaah Ananda hanya di sekolah. Bagaimana kami merespon hal ini? Ya, baik. Ini jadi permasalahan bagi banyak pengajar di sekolah-sekolah ya. Sehingga tidak lain tidak bukan solusi yang harus diambil dari pihak sekolah adalah menyekolahkan orang tuanya. Menyekolahkan siapa? Orang tuanya. Jadi nggak cuma anak yang sekolah, tapi orang tuanya juga harus sekolah. Jadi buat kajian parenting yang rutin gitu ya, untuk orang tua, biar mereka sadar tujuan utama, bahkan yang menjadi sorotan utama, yang diberi amanah beban untuk mendidik anak itu orang tua, bukan guru dan pengajarnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini sudah jadi dalil bahwa orang tua yang punya tanggung jawab utama untuk mendidik anaknya. Adapun ustazah, guru, sekolah itu adalah partnernya orang tua. Nah, poin ini yang harus kita sampaikan kepada orang tua tersebut ya. Karena kata Ibnul Qayyim dalam Tufadul Maudud, beliau nukilkan ungkapan para ahli ilmu bahwa nanti di hari kiamat yang akan ditanya pertama kali oleh Allah itu adalah orang tua terlebih dahulu. Sebelum Allah bertanya tentang anak, bagaimana sikap baktinya terhadap orang tua, Allah akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana orang tua sikapnya terhadap anak. Sudah didik benar atau belum? Sudah mengasuh dengan benar ataukah belum? Ini yang akan ditanya terlebih dahulu. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, jadi solusinya buat kajian parenting, biar orang tuanya itu sadar ya, dan dia bisa mengambil pelajaran. Kenapa anak saya nggak mau murojaah sama saya? Oh, berarti jangan-jangan hati saya jauh dengan hati anak nih. Gara-gara dia nggak mau nurut dan sebagainya ya. Sehingga dia bisa mengambil pelajaran. Wallahu a'lamu bishawab. Taib, ada pertanyaan berikutnya dari Bu Gia Anandia Putri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana jika orang tua baru hijrah dan baru belajar untuk mengajarkan tauhid, sedangkan anak-anak sudah melewati fasenya untuk diajarkan tauhid? Apakah masih belum terlambat sesuai fase usianya? Jawabannya tidak ada kata terlambat ya. Dan kita kejar ketertinggalan yang ada sembari tetap berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan innamal a'malu bil khawatim. Oleh karenanya Bunda nggak boleh putus asa, tetap belajar terus ya, sembari menanamkan nilai-nilai yang penting bagi anak-anak kita ya. Harapan itu masih ada. Jangan khawatir dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Bunda yang telat hijrahnya. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu lebih tua lagi hijrahnya ya. Bahkan hijrahnya dari kekafiran menuju Islam. Tapi harapan itu masih ada kok. Khalid bin Walid dulu itu jadi musuh Islam, bahkan di perang Uhud dia jadi faktor terbesar kekalahannya kaum muslimin. Tapi kemudian Khalid bin Walid masuk Islam, akhirnya bisa menjadi pahlawan Islam. Kemudian siapa lagi? Wahsy yang bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud itu, dia menjadi sebab terbesar kesedihan Nabi SAW karena tombaknya itu sudah menghujam dan membunuh pamannya yang tercinta. Tapi siapa sangka Wahsy kemudian masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah, dan sebagai wujud pertaubatannya dengan tombak yang sama dia gunakan untuk membunuh seseorang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang dinamai dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Tombaknya Wahsy itu yang tadinya pernah dipakai buat bunuh Hamzah, dia gunakan untuk membunuh orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Abu Sufyan di perang Uhud itu jadi musuh Islam. Bahkan ketika menang sombongnya bukan main. Sombong amat, sombong sekali itu si Abu Sufyan itu. Sampai-sampai Umar terpancing emosinya juga ya. Tapi siapa sangka Abu Sufyan juga masuk Islam. Abu Sufyan justru malah mengorbankan dua matanya hingga dia buta di akhir hayatnya karena dua matanya itu
hilang saat peperangan, ya, diserang musuh. Masya Allah. Artinya, ayah bunda, jangan pernah putus asa, harapan itu masih ada, sembari kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Kiki, Bu Kiki ya. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak usia 2 tahun, perempuan. Sejak 1 tahun anak saya kalau disebut nama Allah, reaksinya langsung menangis atau terisak. Misalnya saya bilang, yuk berdoa sama Allah supaya luka adik disembuhkan. Anak saya langsung mewek. Begitu terus saya jadi bingung. Nah ini kenapa ya Bu ya kira-kira? Kak malah lebih bingung ini jawabnya bagaimana ini. Ya, ala kulli hal, perlu sounding terus menerus ya, ditanamkan supaya anak itu tidak punya rasa takut yang agak nyimpang ya, tanda kutip ya. Karena begini, kita merasa takut kepada Allah. Takut yang dimiliki oleh anak itu terkadang berbeda ya. Takutnya mereka seperti hewan ya. Ketika disandingkan dengan kalimat takut kepada Allah, kadang-kadang mereka menganggap Allah itu sesuatu yang buat mereka takut gitu. Itulah sebabnya kenapa ada ustaz yang memberikan makan kalau menanamnya di usia sebelum 7 tahun, tapi sesuai dengan kadar bahasa mereka ya. Misalnya ngajarin neraka itu panas gitu ya, menanamkan rasa khaufnya yang sederhana saja. Lalu apa yang harus dilakukan Kak Erlan supaya anak itu nggak selalu nangis? Nangisnya ini nangis karena takut apa nangis karena begitu cinta kepada Allah? Ini juga perlu perincian ya. Kalau yang dimaksud adalah nangis karena tiba-tiba khawatir takut kepada Allah, maka tugas kita adalah memberikan sounding, kasih insight kepada anak tentang Allah itu baik banget sama kita ya. Allah yang kasih kita organ tubuh yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Bayangin kalau kita jalan pakai tangan enggak pakai kaki, susah kan? Susah. Allah udah ciptain kaki buat kita. Allah baik sama kita. Jadi di sounding kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa taala biar anak jadi makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab ya. Jadi sounding tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari Bu Anindita, Bismillah, Assalamualaikum Kak Erlan, Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi ngeyelan anak-anak? Jadi kalau diberitahu sering menjawab. Iya, bagaimana cara mengatasi ngeyelan anak? Di antara cara mengatasi ngeyelnya anak, perlu kita tahu dulu ya, anaknya ini usia berapa. Kalau usia 2 sampai 10 tahun memang fase-fase ini mereka memang punya tabiat ini ya, menimpali omongan kita gitu. Jadi ya caranya ya bersabar ya sambil dipahamkan ya, karena memang anak-anak fase-fase usianya memang kadang-kadang suka ngeyel begitu. Jadi orang tua harus sabar, banyak mendoakan dan sounding ya, nilai-nilai dan kisah-kisah para ulama bagaimana mereka ketika mendapat perintah dari orang tua gitu ya. Disebutkan kisah-kisah semisal dari ulama Haywah bin Shuraih yang dia ulama besar mau ngisi pengajian, pesertanya udah rame, ibunya datang nyuruh Haywah untuk ngasih makan ayam. Nggak pakai ngeyel, Haywah itu langsung memenuhi panggilan ibunya untuk kasih makan ayam, pengajiannya dibubarkan. Nah, kisah-kisah seperti ini yang bisa kita sisipkan untuk menanamkan nilai tersebut. Ya, karena anak-anak itu homo fabulans. Anak-anak itu suka sekali dengan kisah, sehingga menanamkan dan menyisipkan pesan bisa lewat kisah. Ya, bisa lewat kisah, disonding kepada anak-anak kita supaya mereka tidak ngeyelan, tidak nolak kalau disuruh sama orang tua. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bu Vera Nurfatihah. Bagaimana jika metode yang kita ajarkan dengan orang tua kita berbeda?
Misalkan kita tidak boleh mendengarkan musik, namun diajarkan musik oleh orang tua kita. Sedangkan kita satu rumah, syukron. Nah, ini juga ketika di grup parenting paling banyak ditanyakan juga ya sama orang tua. Berselisih paham dengan kakek neneknya anak kita ataupun orang tuanya kita gitu ya. Karena memang beda orientasi, beda visi misi terkadang membuat kita jadi sulit, apalagi tinggalnya satu rumah. Nah, ini membuat kakek nenek itu punya power lebih untuk mengatur dan mendidik anak, gitu ya. Karena kakek nenek juga sebenarnya pengen kebaikan buat cucunya, karena bisa jadi mereka ingin membayar kesalahan mereka ketika didik kita dulu. Mereka pengen tebus dengan mendidik yang terbaik untuk anak-anak kita. Misalnya dulu kita diajari hidup sederhana, giliran sama cucunya, apapun dibeliin sama kakek neneknya. Ini sering demikian begitu ya. Ala kulli hal, memang kalau kami boleh saran, kalau bisa mandiri itu lebih utama ya. Karena satu dapur, satu rumah itu akan pengaruh sekali dengan kita ya. Apalagi dalam pengasuhan yang kita jadi sering berfriksi, sering punya perbedaan pandangan di dalamnya. Maka guru kami, Ustadz Aris Munandar hafizahullah ta'ala, ketika menghadapi situasi seperti ini, saran beliau ada dua. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, jadilah dermawan. Ya. Yang pertama, berakhlak mulia. Tunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita udah belajar agama dan ada perubahan sikap yang baik dari diri kita, dan kita itu menginginkan kebaikan buat anak kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadilah dermawan. Biasanya kita jadi segan, sungkan, mau menyampaikan apa saja orientasi kita, gara-gara kita mungkin belum bisa jadi dermawan. Kalau kita jadi dermawan, maksudnya biaya hidup orang tua kita tanggung gitu ya. Kita punya power untuk mengatur. Kita punya power untuk bisa menyampaikan apa visi misi kita mendidik anak ya. Jadi ini kuncinya. Biasanya yang karena ekonominya belum mapan, mohon maaf dikatakan demikian, atau karena kurang dermawan terhadap orang tua, sehingga orang tua itu yang biasanya menyuplai, dan orang tua menjadi punya power untuk ngatur-ngatur kita, begitu. Kita katakan kita harus berbakti pada orang tua, tapi memang friksi-friksi ini ada, gitu ya. Maka saran dari guru kami Ustadz Aris Munandar, jadilah dermawan kepada orang tua, ya, jadilah dermawan agar kita punya kemerdekaan, kebebasan untuk mendidik anak-anak kita, begitu. Dan yang terakhir, saran dari kami adalah coba komunikasikan dan terbuka dengan orang tua. Kita maunya apa? Kadang-kadang kita cuma gondok sendiri saja, tapi nggak pernah bilang ke ayah bunda kita, ke orang tua kita, kalau kita ini nggak seneng kalau anak kita dengar musik gitu. Kita sampaikan anak kita ini mau jadi penghafal Quran. Sedangkan kata Ustadz itu tuh kalau misalnya dengerin musik, hafalan Qurannya jadi nggak mungkin, jadi nggak kuat. Oleh karenanya jangan sampai didengarkan musik. Nah, sampaikan demikian, bisa jadi orang tua kita nggak paham ya. Makanya itu 3 saran dari kami. Berakhlak mulia, tunjukkan kalau kita ngaji itu makin baik, dan inilah yang mau kita terapkan ke anak kita. Yang kedua, jadilah dermawan, artinya menguasai ekonomi dan finansial, ya, sehingga tidak bisa diatur-atur, dalam tanda kutip ya. Kita tetap mengindahkan mereka sebagai orang tua kita loh ya, bukan berarti langsung nggak mau diatur gitu, enggak. Maksudnya tidak terkungkung dan jadi nggak enakan mau menyampaikan aspirasi kita gara-gara kita di bawah ekonominya mereka, begitu. Dan yang ketiga, yang paling penting juga adalah berkomunikasi dan terbuka dengan orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajarkan anak umur 2,5 tahun jika diajarkan masih mut-mutan, Ustaz? Terkadang menguji kesabaran kami sebagai orang tua. Apakah perlu ada sedikit pemaksaan atau bagaimana, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, ayah bunda, usia 2 tahun memang usianya demikian. Mereka memang
lebih suka bermain daripada belajar ya. Sehingga penting bagi orang tua untuk memberikan pemakluman, sabar menghadapinya dan berusaha mengarahkan dengan hikmah begitu ya. Dan nggak boleh dihukum karena hukuman itu usianya nanti di atas 10 tahun. Kalau usia 2 tahun jangan dihukum. Sebagian orang tua banyak loh ya. Ketika anaknya usia 4 tahun, masih 4 tahun ya, nggak sholat, dipukul, dihukum. Ini nggak boleh. Akhirnya khawatirnya apa nanti? Khawatirnya nanti anak-anak jadi benci dengan sholat. Terpaksa dengan sholat. Tugasnya 2-7 tahun itu, tugas orang tua adalah menanamkan rasa cinta. Ya, bersabar, ya. Menunjukkan keteladanan. Dan yang paling penting banyak berdoa. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib ya, mengatakan kepada anaknya, La azidanna fi sholati min ajlika. Aku menambah sholatku ini karenamu, wahai anakku. Karena di dalam sholat aku pengen banyak mendoakanmu. Jadi ya banyak doa dan banyak bersabar ya. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini terakhir ya Ustaz ya. Pertanyaannya banyak sekali ini dan kayaknya susah ini. Baik. Baik, ada pertanyaan terakhir dari Bu Ida Papua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya adalah ibu yang fakir ilmu agama. Saat anak saya umur 4 tahun, saya baru belajar mengaji bersama anak saya di sebuah pondok. Saya anak broken home sehingga orang tua tidak mempedulikan ilmu agama saya di saat kecil dulu. Bukan tidak ingin belajar dari awal, tapi memang dari awal saya sudah mencari kesana kemari untuk belajar, tapi belum diberi kemudahan untuk mendapat guru ngaji. Pada awal menikah saya meminta suami untuk mengajar, tapi suami cuek dengan alasan bacaannya saja masih salam. Saat ini saya berjuang sendiri dalam usaha mendidik anak-anak saya ilmu agama. Anak nomor 1 saya masukkan pondok SMP, anak nomor 2 7 tahun laki-laki, dan anak nomor 3 4 tahun cewek. Untuk mendidik yang nomor 2 dan 3 saya suka menitipkan ke pondok untuk hafalan. Berarti usia anak nomor 2 7 tahun, anak nomor 3 4 tahun. Waktu bermain mereka sangat terbatas. Mereka pun tidak bermain gadget atau nonton TV serta YouTube. Karena saya berharap ilmu agama lebih dulu mereka dapatkan. Terkadang mereka protes dengan didikan saya suka sedih Ustadz. Karena saya harus berjuang sendiri mendidik anak-anak saya karena suami tidak peduli terhadap pendidikan anak. Bagaimana cara saya memberi pemahaman kepada anak-anak saya? Taib, Ibu, semoga Allah berikan rahmat dan keberkahan untuk Ibu. Iya, untuk pendidikan itu nggak bisa cuma kita yang menghandle sebagai seorang istri ya. Memang al-ummu hiya madrasatul ula. Memang benar, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tapi seorang ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi nggak bisa ibu sendiri berjibaku, harus tetap berpartner dengan suami sebagai ayah dari anak-anak ibu ya. Maka banyak berdoa kepada Allah biar Allah beri hidayah untuk suami ibu supaya semangat belajar agamanya dan mau terlibat dalam pengasuhan ya. Nah, di waktu-waktu mustajab ibu berdoa, Allahumma aslih li zauji, Allahumma aslih li zauji. Ya Allah, perbaikilah untukku suamiku, perbaikilah untukku suamiku itu ya. Doa di waktu mustajab, berharap Allah kasih hidayah untuk suami kita ya. Adapun untuk anak, mengajari ilmu agama sejak dini itu sah-sah saja ya. Itu boleh-boleh saja, bahkan itu sangat baik. Tapi yang paling penting Ibu, jangan lupa hak-hak mereka sebagai anak, karena mereka punya hak untuk bahagia, mereka punya hak untuk punya kesempatan bermain ya. Karena mereka punya kesempatan juga, harus diberi kesempatan untuk mengeksplor hal-hal yang lain gitu ya. Jadi ya belajar agama bagus, tapi jangan sampai lupa juga hak-hak mereka ya. Taib. Wallahu a'lam. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan ke moderator kita. Tafadhal. Syukran, jazakallah khairan. Taib, kita sampai pada penghujung acara. Afwan kepada ummahat atau ikhwan yang pertanyaannya belum bisa dijawab ya. Sampai pada penghujung acara kajian online Mutiara Ilmu Salafi, dengan bersyukur kita atas kemudahan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kajian online pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Kailan yang sudah bersedia menjadi pemateri pada pagi hari ini. Masya Allah, semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan dan bisa diamalkan, direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Dan terima kasih juga kepada ikhwan dan akhwat yang sudah bergabung di kuliah WhatsApp ini. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi thalibatul ilm yang bisa istiqomah, yang bisa memahami dengan baik apa-apa yang sedang dipelajari insyaallah. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian secara lisan dari perilaku ya. Jadi Ana selaku moderator kajian online ini, akhir kata insyaallah di lain waktu yang semoga Allah berikan kemudahan, kita akan mengadakan kembali kajian online. Hadza wallahu a'lam bissawab. Fatabi'u ya ulul absar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kajian online ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.